Baik Bapak Ibu, Shalom Bapak Ibu kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Jemaat Tuhan, Jemaat Eklesia Palu yang berada di rumah saat ini, sebelum kita renungkan bersama kebenaran firman Tuhan pada ibadah kita hari Minggu ini, kita akan bersama berdoa. Mari kita berdoa. Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, kami bersyukur pada pagi hari ini kami akan bersama renungkan kebenaran firman-Mu. Kiranya Tuhan berkati kami, menolong kami untuk mengerti setiap firman yang akan kami pelajari bersama saat pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu, saudara yang kasih itu dalam Tuhan kita Yesus Kristus, saat ini kita akan renungkan bersama kebenaran firman Tuhan yang saya ambil dari kitab Yeskel pasalnya yang keempat. Kitab Yeskel pasalnya yang keempat, ayat 1 sampai ayatnya yang ke-17. Baik Bapak Ibu, saya akan bacakan bagi kita semua dan mari kita memperhatikan pada Alkitab kita masing-masing. Lambang penghubungan kota Yerusalem. Engkau anak manusia, ambillah sebuah batu bata, letakkanlah di hadapanmu dan ukirlah di atas sebuah kota, yaitu Yerusalem. Ukirlah kota itu dalam keadaan terkepung, dirikan sebuah benteng pengepungan, timbun pula tanah menjadi tembok pengepungan, tempat perkemahan antara tentara, dan susun alat-alat pendobrak sekeliling kota itu. Lalu ambillah sebidang besi dan dirikanlah itu di antaramu, dengan kota itu menjadi dinding besi. Kemudian tunjukkanlah wajahmu ke arah kota itu, sehingga kota itu dalam keadaan terkepung, dan engkaulah yang mengepung dia. Inilah yang menjadi lambang bagi kaum Israel. Berbaringlah engkau pada sisi kirimu, dan aku akan menanggungkan hukuman kaum Israel atasmu. Berapa hari engkau berbaring demikian, selama itu telah engkau menanggung hukuman mereka. Beginilah aku tentukan bagimu. Berapa tahun hukuman kaum Israel, sekian harilah engkau menanggung hukuman mereka, yaitu 390 hari. Kalau engkau sudah mengakhiri waktu itu, berbaringlah engkau untuk kedua kalinya, tetapi pada sisi kananmu, dan tanggunglah hukuman kaum Yehuda 40 hari lamanya. Aku menentukan bagimu 1 hari untuk 1 tahun. Tujukanlah wajahmu kepada pengepungan Yerusalem, dan kepalkanlah tinjumu kepadanya, dan bernubuatlah melawan kota itu. Lihat, aku mengikat engkau dengan tali, sehingga engkau tidak dapat berbalik dari sisi yang satu ke sisi yang lain, sampai engkau mengakhiri waktu pengepunganmu itu. Selanjutnya, ambillah gandum, jelai, kacang merah besar, kacang merah kecil, jawan, dan sekoi, dan taruhlah dalam 1 periuk, dan masaklah itu menjadi roti bagimu. Itulah makananmu selama engkau berbaring pada sisimu, yaitu 390 hari. Dan makananmu yang harus kau makan akan ditentukan timbangannya, yakni 20 sikal 1 hari. Makanlah itu pada waktu-waktu tertentu. Air minum pun bagimu akan ditentukan, 1/6 hin banyaknya. Minumlah itu pada waktu-waktu tertentu. Makanlah roti itu seperti roti jelai yang bundar, dan engkau harus membakarnya di atas kotoran manusia yang sudah kering di hadapan mereka. Selanjutnya Tuhan berfirman, aku akan membuang orang Israel ke tengah-tengah bangsa, dan demikianlah mereka akan memakan rotinya najis di sana. Maka aku jawab, aduh Tuhan Allah, sesungguhnya aku tak pernah dinajiskan dari masa mudaku. Sampai sekarang tak pernah kumakan bangkai atau sisa mangsa binatang buas, lagi pula tak pernah masuk ke mulutku. Ini daging yang sudah basi. Lalu firman-Nya kepadaku, lihat kalau begitu aku mengizinkan engkau memakai kotoran lembu ganti kotoran manusia, dan bakarlah rotimu di atasnya. Sudah itu ia berfirman kepadaku, hai anak manusia, sesungguhnya aku akan memusnahkan persediaan makanan di Yerusalem, dan mereka akan memakan roti yang tertentu, timbangannya dengan hati yang cemas. Juga mereka akan meminum air dalam ukuran terbatas dengan hati yang gundah gulana, dengan maksud supaya mereka kekurangan makanan dan minuman, dan mereka semuanya menjadi gundah gulana, sehingga mereka hancur di dalam hukumannya. Baik Bapak Ibu, sekian jauh pembacaan kita. Kemudian firman Tuhan yang kita baca yang sudah saya bacakan, dan kita masih bersama lihat dalam Alkitab kita masing-masing. Pada saat ini saya
mengangkat tema topik khotbah saya, yaitu sikap yang benar sebagai orang percaya terhadap bencana. Dari kisah Yeskel saya mencoba melihat apakah ketika saat ini kita sedang menghadapi bencana, kita juga perlu memikirkan sikap yang benar atau tindakan yang benar sebagai orang percaya dalam menghadapi bencana. Saat itu pun Yeskel pun sedang menghadapi bencana, yaitu yaitu perang, sehingga mereka harus diangkut ke Babel. Nah, saya mencoba mengangkat sikap yang benar sebagai orang percaya terhadap bencana. Apakah hal ini penting bagi kita sebagai sikap kita atau tindakan apa yang harus kita lakukan? Tentu saja ini sangat penting. Nah, mengapa? Karena ketika kita salah bersikap, salah bertindak, maka bencana yang akan terjadi adalah bencana yang baru. Ketika kita salah bersikap, salah bertindak, maka akan menimbulkan bencana yang baru dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, mari bersama kita lihat sikap yang benar sebagai orang percaya terhadap bencana dari kisah Yeskel, atau dari contoh Yeskel, yaitu yang pertama adalah tetap melayani dengan iman. Ya, kita bisa lihat pada ayat yang pertama sampai ke-8. Yeskel seorang nabi yang dipanggil Tuhan atau mengalami pemanggilannya ketika dia di Babel. Saat itu mungkin sekitar umur 17 tahun ia pergi atau dia dibawa ke Babel. Hal itu tidak jauh berbeda dengan Daniel. Tetapi perbedaannya Daniel dibawa ke istana raja, dan dia ternyata tinggal dengan penyintas lainnya di pinggir sungai Kebar saat itu. Itu terlihat dalam Yeskel 1 ayat 1. Nah, sedikit ulasan tentang Yeskel pada saat dia dipanggil saat itu mungkin sekitar umur 30 tahun. Sekalipun sudah agak lebih lama dia di Babel. Nah, hal yang pertama, sikap sebagai orang percaya, sebagai orang terhadap bencana, yaitu tetap melayani dengan iman. Pada saat Yeskel ada di Babel dengan panggilan yang Tuhan berikan, seperti yang kita lihat pada ayat 1 sampai 8 ini adalah hal atau perilaku yang harus ia lakukan sebagai panggilannya adalah perilaku yang aneh atau hal yang aneh. Mengapa saya bilang aneh? Ada beberapa perilaku yang tidak lazim yang ia lakukan, yaitu pertama, dia harus membuat ukiran atau dari batu bata, semacam gerabah mungkin juga, tentang atau sebuah kota, yaitu Yerusalem. Nah, lalu itu ditaruh di tanah dan dia harus tidur di situ. Dia tidur itu bukan sembarang tidur, tetapi dia harus mengapit daripada ukiran tersebut. Masalahnya adalah dia akan tidur itu selama 395 hari lah, itu pada sisi kirinya, dan 40 tahun pada sisi kanannya. Nah, ini semua ternyata adalah sebuah perlambangan Tuhan bagi bangsa Israel, yaitu sebuah hukuman Tuhan. Hukuman yang berupa bencana perang. Nah, jadi bangsa Kasdim akan datang dan mengepung Yerusalem pada saat itu, dan inilah nubuatan yang atau perlambangan nubuatan yang sedang dilakukan oleh Yeskel. Jadi Yeskel harus melakukan itu berhari-hari, berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun. Nah, itu bukan hal yang gampang, karena itu pasti tidak lazim, itu tidak wajar. Orang-orang di sekitarnya pasti melihat dia, mungkin tetangganya juga atau teman seperjalanannya, pembuangannya akan melihat dia, mungkin akan bertanya, akan kebingungan, kamu melakukan apa, kenapa melakukan tidur seperti ini, bahkan mungkin dia tidur juga di tanah. Ini bukan hal yang gampang bagi Yeskel untuk melakukannya, karena pasti kemungkinan besar dia akan dianggap gila. Bahkan jika hal ini juga terdengar bagi orang-orang di Yerusalem, di Israel, mungkin juga tanggapannya sama. Benarkah dia nabi yang dipanggil? Kenapa dia bersikap seperti itu? Apa sih maksudnya? Mungkin mereka juga sudah mendengar bahwa ini adalah nubuatan Tuhan, ini adalah akan di Israel nanti akan terjadi bencana yang luar biasa. Tetapi apakah bangsa itu langsung menanggapi dengan oh ya oke, itu akan bencana, kita harus siap-siap? Tidak, ternyata. Jadi ternyata mereka masih menganggap itu hal yang
mustahil atau tidak mungkin kami adalah bangsa pilihan Allah, tidak mungkin akan terjadi seperti itu. Bahkan kemarin pun ketika waktu ditawan, dibawa ke Babel pun kami masih baik-baik saja, aman-aman saja, tidak seperti yang dibilang sama Yeskel. Bukan hal yang ringan bahwa Yeskel harus melakukan itu, tetap melakukan itu di tempat pengasingannya atau di pembuangannya. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, apakah Yeskel bisa melawan perintah Tuhan atau mangkir atau mungkin tidak mengerjakan hal itu? Tentu saja bisa. Kita lihat contoh Nabi Yunus, dia tidak melakukannya, pergi ke tempat lain, alhasil ternyata Tuhan juga tetap memanggil dia. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, bahwa ternyata dia tidak memilih untuk mangkir atau pergi atau tidak melakukan perintah Tuhan, tetapi dia tetap melakukannya di tengah situasi yang sulit, di tengah kesusahan yang hadapi, mengungsi di Babel, ditawan, bukan sekedar mengungsi, diambil hak kebebasannya, menjadi orang buangan di Babel, tapi harus tetap melayani Tuhan, mengerjakan nubuatan. Itu bukan hal yang gampang, tapi dia harus tetap melakukannya, yaitu melakukannya dengan apa? Dengan iman. Iman seperti apa? Dengan rela melakukannya, kerelaan hatinya melakukan tugas Tuhan, tugas yang Tuhan perintahkan. Itu tidak gampang, tetapi dia harus melakukannya dengan rela. Rela berarti ikhlas, berarti mau siap menerima semua cemoohan mungkin daripada orang-orang yang melihat langsung apa yang dia lakukan, apa yang dia kerjakan, apa yang dia alami, apa yang mungkin dianggap orang pasti dianggap ini tidak lazim, tidak normal, tetapi dia harus kerjakan itu, atau dia harus tetap kerjakan itu. Dia harus siap menanggung itu. Nah, apa implikasinya buat kita? Yang pertama, bagi hamba Tuhan, saya pikir bahwa ini contoh yang luar biasa di tengah bencana yang kita alami sekarang. Tetaplah melayani Tuhan, jangan mundur, jangan sekali-sekali komplain atau pergi daripada pelayanan Tuhan, atau ini gara-gara bencana, gara-gara virus ini, sudahlah, hentikan pelayanan dan sebagainya, saya tidak usah melayani lagi. Yeskel menunjukkan contoh yang luar biasa. Yeskel menunjukkan sikap yang luar biasa, yaitu tetap melayani Tuhan dengan iman, dengan kerelaan. Lalu untuk jemaat Tuhan, apakah kita juga harus tetap melayani Tuhan di tengah bencana ini? Iya, harus tetap. Kenapa? Karena Yeskel tidak bergeming sedikit pun dengan situasi yang hadapi. Dia harus bahkan melakukan tindakan itu bertahun-tahun, bukan berhari-hari. Dia tetap melayani Tuhan, dia tetap mengerjakan tugas Tuhan di tengah kesusahan yang ia rasakan, bahkan ketidaknormalan yang ia lakukan. Dia tetap melayani Tuhan. Jadi jemaat Tuhan, bukan waktunya sekarang kita berbantahan. Berarti saya tidak bergereja lagi di gedung gereja, saya harus di rumah. Apakah saya tetap tidak melaksanakan ibadah? Layani Tuhan, tetap beribadah sekalipun dari rumah, karena inilah tugas yang harus kita tetap pegang, yaitu melayani Tuhan di situasi apapun dengan iman, dengan kerelaan yang dari Tuhan. Nah, hal yang kedua, apakah cukup hanya dengan kerelaan atau sikap rela yang hanya sikap rela atau sikap iman, melayani dengan iman saja ditunjukkan oleh Yeskel? Tentu saja tidak. Hal yang kedua yaitu pertobatan mental. Jadi ada sebuah pertobatan mental yang luar biasa dialami oleh Yeskel. Pertobatan mental seperti apa? Kita lihat ayat 9 sampai 17. Bapak bisa perhatikan dan simak dalam Alkitab kita masing-masing. Ayat 9 sampai 17, pertobatan mental seperti apa yang dihadapi. Lagi-lagi perilaku aneh yang terjadi. Lagi-lagi perilaku aneh yang harus dia lakukan adalah dia harus masih tidur di tanah. Dia harus makan dengan makanan yang Tuhan perintahkan, itu dalam jumlah yang juga tidak banyak atau terbatas, dan juga ternyata dia harus memasak semua itu, minta maaf, itu dengan bahan baku kotoran manusia. Tetapi puji Tuhan,
ketika dia tawar-menawar dengan Tuhan, ternyata Tuhan mengabulkan permintaannya dengan mengganti dengan kotoran hewan. Mengapa saudara? Ternyata Israel punya tradisi, atau kalau kita baca dalam kitab-kitab sebelumnya, kan kita sudah ditulis oleh Musa bahwa kotoran apapun itu adalah bentuk kenajisan. Dari kita menyentuhnya saja itu pasti kita najis. Nah, apalagi ini kita harus menggunakannya sebagai bahan baku bakar. Nah, ini akan terjadi nantinya di bangsa Israel, di mana mereka mengalami bencana yang begitu besar. Nah, Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, Yehezkiel harus mengalami pergolakan batin yang luar biasa, di mana ia harus melakukan perlambangan ini. Dia harus mengerjakan apa yang Tuhan perintahkan ini, yaitu makan dan minum terbatas, lalu menggunakan bahan bakar seperti itu. Sesuatu hal yang lebih aneh lagi, lebih ekstrim lagi bagi saya, dan ini akan dilihat oleh tetangganya, saudaranya, temannya, bahkan didengar oleh bangsa Israel di sana. Wow, ini nggak mungkin, tidak mungkin bahwa Yehezkiel melakukan itu. Ini kenajisan. Tapi dia harus melakukan itu sebagai apa? Peringatan bahwa, hei Israel, bangsa Israel, Yerusalem, kalian akan mendapat hukuman Tuhan karena sikap pemberontak kalian, sikap keras kepala kalian, sifat pemberontak kalian itu. Kalian akan mendapat hukumannya. Nah, dan yang lebih parah lagi, efek daripada atau efek selanjutnya, atau ketika penghubungan itu terjadi, apa yang terjadi selanjutnya, kita bisa lihat itu pada ayatnya yang ke 16. Sesudah itu ia berfirman kepadaku, hai anak manusia, sungguhnya aku akan memusnahkan persediaan makan di Yerusalem, dan mereka akan memakan roti yang tertentu timbangannya dengan hati yang cemas, dan juga mereka akan meminum air dalam ukuran terbatas dengan hati yang gundah gulana. Efek lebih parah atau semakin parah daripada bencana itu adalah bangsa Israel akan memakan makanannya itu dengan hati yang cemas dan gundah gulana. Dan ini yang harus dipraktekkan atau dilakukan oleh atau dirasakan oleh Yehezkiel dalam ketika dia melakukan ini bertahun-tahun. Hatinya juga pasti hancur. Mengapa saya harus melakukan ini? Bahkan saya harus makan sangat terbatas, minum pun sangat terbatas. Ini perlambangan yang akan menimpa bangsa Israel, bahwa nantinya akan begitu parah bencana, begitu pedih bencana yang akan mereka hadapi, sampai mereka makan dengan hati yang sangat cemas. Mungkin besok saya nggak tahu mau makan apa lagi, lusa saya masih bisa makan atau tidak, bahkan mungkin besoknya lagi saya sudah mati kelaparan atau apa, saya tidak tahu. Bahkan sampai gundah gulana. Ini yang dikatakan Alkitab. Nah, ayat 17 mengatakan, dengan semua itu dimaksudkan dengan maksud supaya mereka kekurangan makanan dan minuman, dan mereka semua menjadi gundah gulana sehingga mereka hancur dalam hukumannya. Tuhan memang bermaksud menghukum mereka, dan pada kenyataannya pada pasal berikutnya bahwa memang Yerusalem hancur, Israel pun hancur. Tetapi di sini saya mau bilang bahwa bukan hal kehancuran itu yang menjadi topik atau menjadi intinya. Intinya adalah Tuhan menginginkan ini dilakukan lebih dulu oleh Yehezkiel, supaya menjadi peringatan atau pemberitahuan atau bagi bangsa Israel bahwa ini akan terjadi. Harusnya bangsa Israel bersiap-siap. Harusnya ini secara tidak sadar Tuhan sedang memberikan kepada bangsa Israel saat itu sebuah mitigasi, sebuah cara bersiap untuk menghadapi bencana, yaitu dengan makan makanan yang tertentu, dengan minum juga dengan waktu-waktu tertentu, dan juga dengan porsi tertentu. Saudara, ini bentuk mitigasi yang luar biasa yang Tuhan sedang berikan, bahkan bagi kita pun saat ini, yaitu apa? Kita hidup dengan sederhana. Bangsa Israel Yerusalem pada saat itu ketika mendengar apa yang terjadi pada Yehezkiel, mereka mendengar ini tetapi tetap berpesta pora, tetap tidak melakukan atau tidak bermawas diri, tetap melakukan seperti biasa saja, dan tidak menghiraukan apa yang dikatakan Yehezkiel. Saudara kasih dalam Tuhan, kita saat ini
telah dan sedang mengalami bencana. Tuhan sedang menyingkapkan hal yang luar biasa, yaitu sebuah mitigasi bencana buat kita. Saat ini kita harus bersiap dengan bencana ini. Hidup sederhana, mawas diri, perubahan mental, pertobatan mental yang Tuhan inginkan bagi kita adalah bukan mencemaskan atau kecemasan, kekhawatiran yang dalam hidup kita, tetapi ganti itu atau serahkan itu kepada Tuhan, sehingga kita bisa hidup lebih sederhana, bisa hidup lebih bersyukur kepada Tuhan, bersukacita dengan apa yang kita miliki saat ini. Sekalipun mungkin kita memiliki cukup dana yang membeli banyak, belanja dan sebagainya, tapi itu ternyata hanya memperlihatkan kepanikan kita, bukan memperlihatkan ucapan syukur atau memperlihatkan kesederhanaan. Tuhan ingin kita menyerahkan pergumulan kita, kekhawatiran kita. Saat ini pasti kita mengalami berbagai tekanan. Indonesia sudah mencapai mencapai jutaan mungkin yang di PHK. Saya sadar, saya membaca berita dan melihat banyak informasi bahwa tekanan begitu luar biasa menghadapi atau dihadapi kita semua saat ini. Tetapi sudah yang kasih dalam Tuhan, baiklah kita kembali ke jalan Tuhan, baiklah kita bertobat secara mental dan perilaku. Karena kenapa? Ketika kita mau menyerahkan kekhawatiran kita kepada Tuhan, Tuhan pasti memberikan damai kepada kita, Tuhan pasti memberikan sukacita kepada kita, dan kita akan jalani proses ini, bencana yang kita hadapi ini dengan sukacita, dengan kesederhanaan, dengan mawas diri, dengan banyak introspeksi diri, lebih introspeksi diri. Tetapi bukan berarti karena tekanan atau karena bencana ini kita menjadi cemas seperti yang saya bilang tapi bukan itu, tetapi kita lebih mawas diri, introspeksi diri, dan lebih kuat menghadapi ini. Mengapa saya bilang lebih kuat? Karena Bapak Ibu, bukan hanya kita yang menghadapi ini, tetapi seluruh dunia menghadapi ini. Seluruh pelayan Tuhan, seluruh hamba Tuhan, seluruh umat Tuhan, dimanapun kita menghadapi ini. Tetapi bagaimana langkah-langkahnya atau apa yang harus kita lakukan? Yang pertama tadi, tetap melayani Tuhan dengan iman. Lalu yang kedua, mari kita mulai dengan pertobatan mental, sehingga perilaku kita pun berubah, berubah. Tuhan menolong kita, sebab saudaraku, kita tidak sendiri saat ini. Ada saudara-saudara seiman, ada saudara-saudara seiman yang lainnya. Kita tidak sendiri menghadapi ini. Nah, tapi percayalah bahwa Tuhan selalu beserta kita. Matius 6 ayat 27 berkata, siapakah di antara kamu yang karena kekhawatiran dapat menambah sehasta pada jalan hidupnya? Jadi tidak ada yang bisa dengan kekhawatiran kita bahwa akan menambah sehasta pada jalan hidup kita. Tetapi yang harus kita lakukan adalah tetap melayani pekerjaan Tuhan dengan iman, yaitu dengan tadi pertobatan mental. Mari berjuang bersama dalam pandemi ini. Dan ingat Bapak Ibu, sekali lagi, kita sekalipun di rumah, sekalipun yang mungkin masih kerja, ingat Anda tidak sendiri. Ada saudara-saudara iman yang juga akan saling menguatkan, dan juga yang pasti ada Tuhan yang selalu bersama kita. Immanuel, Tuhan beserta kita. Amin.